Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar dan mengenal apa itu HTML. Jadi HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language ya teman-teman. Yaitu sebuah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk menerjemahkan kode ke dalam browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan browser lainnya agar bisa dibaca oleh manusia. Ya, teman-teman. Nah, jadi anatomi HTML ini dia itu ibaratnya tubuh manusia ya, teman-teman. Ada head, ada kepala, dan ada badannya. Nah, kalau kita tuliskan ya kurang lebih seperti ini. Jadi HTML itu dibuka dan ditutup dengan HTML tag HTML ya istilahnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pembuka dan penutup sebuah badan atau body dari HTML. Nah, di mana setelah dibuka dan ditutup oleh HTML, di dalamnya itu ada disebut dengan head ya. Dibuka dan ditutup dengan head juga. Kemudian di dalam head ada body. Dan dibuka dengan body dan ditutup dengan body juga. Ya, jadi ini adalah struktur dasar bahasa pemrograman HTML. Ya, ketika kita menuliskan kode ini, nah ini sudah bisa dieksekusi ya oleh browser kita untuk menampilkan kode yang kita tuliskan dan diterjemahkan oleh browser kita. Nah, mari kita coba praktek langsung ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya informasikan ya kalau text editor yang saya pakai adalah text editor yang bernama Sublime Text. Ya, teman-teman bisa download di sini free. Alamatnya ada di sini ya, sublimetext.com. Kemudian untuk local server saya menggunakan XAMPP. Bisa juga teman-teman download di websitenya ya, free juga di apachefriends.org. Nah, di sini ada file sum yang bisa teman-teman download ya sesuai spesifikasi sistem teman-teman. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, jadi saya sudah siapkan ya teman-teman sebuah file di dalam folder htdocs saya di server lokal saya yang bernama test.html. Nah, di sini kita akan menuliskan nih kode HTML basic yang akan kita pelajari. Oke, tadi apa saja sih? Nah, ternyata ada HTML, head, dan body ya teman-teman. Kita coba tuliskan dulu deh. Oke, saya coba buka dulu dengan HTML. Wah, ini langsung muncul ya, tapi kita dari basic dulu deh. Kita pakai HTML, tutup. HTML, tutup tagnya dan ditutup lagi ya dengan /HTML. Nah, ini pembukanya. Kemudian di dalam HTML ada yang disebut dengan head ya, dibuka dengan tag head dan ditutup dengan ya /head. Setelah head ada tag body. Nanti saya jelaskan ya teman-teman apa sih tag itu. Saya tunjukkan dulu kerangka dasarnya dari sebuah HTML. Nah, ini sudah jadi kerangka dasarnya. Kemudian kita coba simpan dulu. Nah, untuk
aksesnya kita kalau menggunakan server localhost, langsung saja ya teman-teman, tuliskan localhost / nama filenya. Nah kebetulan tadi saya membuatkan folder ya, tutorial / belajar, terus nama belajar HTML, terus nama filenya ya test.html. Saya coba enter ya. Nah ini sudah terload halaman HTML-nya, tapi kenapa blank? Ya karena memang kita di sini belum memberikan isi. Ya, coba kita berikan isi deh di dalam body. Misalnya hello world. Ya, kita simpan dan kita coba load ulang nih halaman kita. Wah, ternyata sudah muncul ya, sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah memunculkan satu output simple ya dari HTML yang sudah kita buat, yaitu kalimat hello world. Oke, kita kembali ke sini dulu ya, saya jelaskan dulu. Nah, jadi di dalam HTML itu ada yang disebut dengan tag ya, ada yang disebut dengan tag, ada juga yang disebut dengan elemen ya. Kemudian setelah elemen ada yang disebut dengan atribut. Oke. Nah, coba zoom dulu. Oke, kita kasih panah dulu ya biar bacanya lebih enak. Jadi dalam HTML ada yang disebut dengan tag, elemen, dan atribut. Nah, tag itu apa? Ya, tag itu yang kita lihat tadi, misalnya HTML ya. Ada juga head ya, ada juga body. Nah, ini yang disebut dengan tag ya. Nah, ada sangat banyak tag di HTML. Nah, ini 3 tag yang paling dasar. Nah, terus elemen itu apa? Nah, elemen itu adalah ketika sebuah tag itu disusun utuh ya. Misalnya body ya, body, terus ditutup dengan body juga. Nah, diisi di sini di dalamnya tadi nih hello world. Nah, inilah yang disebut dengan satu elemen ya, karena dia sudah utuh. Kalau tag tadi itu tag itu ya ini HTML, head dan body. Kemudian kalau dia sudah dibentuk seperti ini, nah ini sudah tagnya sudah disebut dengan elemen. Oke, kemudian atribut itu apa? Saya coba copy dulu ya teman-teman. Nah, atribut itu adalah sebuah tag yang diberikan atribut tambahan di dalamnya. Misalnya nih, di dalam tag body saya kasih atribut 1, bisa lagi ditambah atribut 2, atribut 3 dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat contohnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan tag, elemen, dan atribut. Ya, kita coba kembali dulu deh ke Sublime Text ya. Jadi ini adalah tag ya. Ketika dia sudah berbentuk seperti ini, satu kesatuan utuh, dia menjadi elemen ya. Nah, di dalam elemen ini kita bisa tambahkan atribut, misalnya di body ya. Kita kasih atribut deh. Misalnya kita mau tambahkan background ya, background. Kita kasih style ya, style. Nggak usah terlalu jauh dulu ya teman-teman. Saya cuma mau menunjukkan
apa sih itu atribut ya, misalnya style itu background, color misalnya red ya, kita simpan. Coba kita ini ya, reload. Oke, jadi warnanya sudah berubah. Nah, itu adalah atribut ya, ini adalah atribut. Teman-teman nggak usah ini dulu ya, masuk ke lebih dalam soal atribut, saya cuma menunjukkan ya. Nah, selanjutnya kita hapus dulu nih atributnya biar warnanya nggak mengganggu. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam HTML itu kita bisa menuliskan teks dalam menggunakan beberapa tag ya. Saya coba kasih dulu deh di sini. Menulis teks. Ya, menulis teks. Nah, menulis teks itu kita bisa menggunakan berbagai macam tag. Contohnya ya tag P atau tag span. Nah, kita coba praktekin deh. Hello World ini kita hapus dulu, kita tulis dia setup ya biar lebih jelas ngebacanya. Kita menggunakan tag P dulu deh, P terus kita tutup dulu, jangan lupa. Terus di dalamnya kita kasih hello world. Kemudian kita pakai tag lain yaitu span. Kita tutup ya teman-teman, jangan lupa. Nah, dan kita simpan. Nah, kita coba lihat deh apa sih bedanya. Oke, jadi sepertinya tampilannya ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, terus bedanya di mana dong? Nah, ini beda di penggunaan saja teman-teman. Kalau P itu biasanya digunakan untuk paragraf ya, atau long text atau tulisan panjang ya. Nah, kalau span itu biasanya yang simple text ya, teks yang pendek atau teks yang simple. Teks yang pendek atau simple. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk menulis teks juga kita bisa mengatur ukurannya dengan mengatur tagnya ya. Ya, tag ukuran teks ya. Nah, ada beberapa macam. Ada dimulai dari tag H1 ya, tag H2 sampai tag H6. Kita coba lihat deh bedanya. Nah, saya coba hapus dulu ya. Kita coba pakai tag H1 di atas. Jangan lupa tutup. Saya kasih hello saja deh. Kemudian saya copy, paste sampai 6 karena saya mau melihat apa sih bedanya H1, H2 dan sebagainya. H2, H3, H4, H5 hingga H6 yang terakhir. Oke, kita coba simpan dulu. Save. Kita refresh ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi otomatis ya teksnya berubah ukurannya. Nah, sebagai informasi H1 ini biasa digunakan untuk judul atau heading atau nama header website. Ya bisa pakai H1. Ya. Jadi itu ya teman-teman, kita sudah membuat HTML basic atau simple dan kita coba tampilkan di browser dan ternyata sudah berhasil.
Ya, jadi ini adalah contoh kode HTML yang simple ya, yang bisa kita pelajari sebagai bahan materi awal ya, kita belajar HTML ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan membahas HTML lebih dalam lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.